Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Santi Nurmalasari, di SMP 7 Sumedang. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai pengelompokan dan home visit. Guru-guru SMP 7 telah mengelompokkan para siswa sesuai dengan zonasinya masing-masing. Nah, adapun pengelompokannya sudah kami buat sebanyak 80 kelompok kurang lebih. Bagaimana? Jadi pemetaan atau pengelompokan siswanya, bagaimana sih pemetaannya? Jadi berdasarkan pengakuan dari siswa yang melaporkan ke wali kelas, kami meramu rumahnya yang terdekat kita jadikan satu. Jadi siswa yang rumahnya berdekatan akan belajar bersama setiap hari. Jumlah siswa per kelompok bisa 4-7 orang, baik terdiri dari kelas yang sama ataupun yang berbeda tingkatan. Nah, untuk yang memiliki kendala, misalkan Bu, saya tidak bisa belajar tiap hari dengan kelompok, misalkan karena saya di rumah nenek dan lain sebagainya, silahkan dikomunikasikan sesama kelompok. Tapi ketika guru home visit, tentu saja kalian harus berada di tempat tersebut. Yang kedua, yang sini, hal ini kenapa dibuat? Dimaksudkan agar para siswa dapat belajar bersama dan solusi bagi yang tidak memiliki HP sendiri. Jadi, para siswa bisa saling membantu, orang tua siswa pun silahkan saling menitipkan gitu ya. Dan untuk kuota bisa ditanggung bersama-sama. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kegiatan pengelompokan ini berguna untuk memudahkan guru untuk home visit ke tiap kelompok. Seperti yang sudah dijadwalkan, home visit itu ada pada hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu, orang-orang dalam kelompok yang sama harus janjian di satu tempat, misalkan di ketua kelompoknya atau di siapa yang tempat tersebut mudah untuk dijangkau. Yang berikutnya, apabila terdapat kesalahan pengelompokan karena lokasinya sangat jauh, silahkan dijapri ke wali kelas. Adapun pengelompokannya yang mana, kami sudah menge-share lewat WhatsApp grup wali kelas. Untuk yang berikutnya, untuk siswa yang rumahnya tidak berdekatan dengan siswa lain, silahkan memiliki kelompok belajar terdekat. Nanti dilaporkan ya, misal. Nanti Ibu akan tunjukkan siapa saja rekan kalian yang rumahnya memang sangat berjauhan. Yang berikutnya adalah teknisnya, silahkan untuk belajar di kelompok atau di rumah teman atau ketua kelompok. Boleh bergantian atau tidak silahkan. Jadi misalkan yang rumahnya cukup luas untuk bisa menampung rekan-rekannya, silahkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ya, cuci tangan, menggunakan masker, tidak saling berdekatan. Kemudian ketika hari Sabtu, jadwal home visit guru, tempatnya harus yang mudah dijangkau. Jadi yang rumah-rumah kalian misalkan yang rumahnya ada di Nangtung di puncak gunungnya, tolong turun sehingga nanti guru ketika home visit bisa tahu gitu, rumahnya cari rumah yang paling dayeuh atau kota gitu sehingga kami tidak kesulitan untuk menjangkaunya. Oke. Ya, pemetaannya, untuk pemetaannya sendiri, kami bagi menjadi 8 titik. Ada Pasanggerahan, kami membagi menjadi 2, yaitu Pasanggerahan baru 1 dan Pasanggerahan baru 2, karena siswa-siswinya banyak dari daerah ini. Yang ketiga ada dari Margapala, 4 ada Ciherang, kelima dari Cijeruk, keenam dari Mekarahayu, ketujuh dari Girimukti, dan 8 dari Cinangerang. Yang lain-lain nanti tadi sesuai dengan perkataan Ibu, silahkan masuk ke kelompok yang paling dekat menurut kalian di mana? Oke, ini Ibu contohkan ya. Ibu contohkan titik pertama yaitu Pasanggerahan baru. Misalkan Lebak Huni. Di sini Ibu kelompokkan menjadi kelompok 1, ada Irham Alipin di kelas 7B, kemudian Muhammad dan Hadi, kemudian Tersidik, Sarah dan M Afif. Nah, di sini ada 2 kelas 7B dan 7C. Begitu juga ada misalkan ini kelompok sampai kelompok 6 dan lain di Cibuah gitu ya. Disatukan ini ada kelas 8, ada kelas 8B, kelas 8E, ada kelas 9A. Kenapa disatukan? Yaitu untuk memudahkan ketika home visit saja. Apabila belajar, Bu, bagaimana kalau misalkan belajarnya tidak sama gitu, tidak sama antara kelas 8 dan kelas 9, yaitu belajar untuk belajar masing-masing atau nanti kalau misalkan ada misalkan M Abdul rumahnya tahu ke yang paling dekat, misalkan kelas 9 lagi sama, silahkan laporan ke wali kelasnya.
Untuk berikutnya, ini contoh siswa yang rumahnya sangat jauh kemana-mana. Misalkan di Nangorak ada Mia Aulia, kemudian ada Ahmad. Ini kan sangat jauh sekali. Silahkan cari ketika home visit itu, cari rumah atau kelompok terdekat dengan kalian. Misalkan dari Nangorak itu turun ke kelompok yang daerahnya di Sindangpalai atau di mana. Silahkan cari saja ya, nanti laporkan ke wali kelas. Untuk yang berikutnya, nah ini jadwal pelajarannya sudah di-share sebenarnya di grup WhatsApp. Untuk hari Senin, kita minggu depan sudah mulai efektif belajar ya anak-anak. Jadi mulai jam 8 sampai jam 12.20 kalian sudah mulai belajar efektif. Nah, untuk pembelajaran ini nanti kalian akan diberikan materi-materi, kemudian akan diberikan tugas-tugas itu melalui grup WhatsApp. Grup WhatsApp, kemudian ada melalui Facebook dan media pembelajaran lainnya. Nah, tidak usah mengirimkan hasil pembelajaran kalian langsung, kecuali kalau ada guru yang menggunakan Google Form untuk kuisis gitu, untuk Kahoot dan lain sebagainya, itu boleh langsung. Tapi kalau untuk catatan, untuk bukti fisik yang lainnya tidak usah secara langsung, karena setiap hari Sabtu nanti kami akan home visit ke kelompok yang tadi sudah kami bagi. Ketika kami home visit, kalian akan langsung dinilai oleh guru yang melakukan home visit. Serahkan bukunya ya untuk sebagai bukti fisik sehingga nanti kami akan memberikan penilaian. Nah, untuk anak-anak untuk memudahkan guru-guru yang home visit, tadi selain berkumpul di tempat yang jelas, kalian harus mempunyai 11 buku tulis yang dipisahkan. Tidak ada buku tulis yang disatukan. Misalkan untuk pelajaran pendidikan agama dengan PPKN itu tidak boleh disatukan. Silahkan dipisahkan gitu ya. Berarti ini ada 11 mata pelajaran, ada 11 buku tulis. Ya. Oke. Jadi untuk hari Sabtu ini, khusus hari Sabtu kalian harus membawa seluruh buku tulis yang akan kami nilai ya ketika kami home visit. Oke, itu penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk minggu depan silahkan kalian mulai belajar lagi dengan lebih giat, lebih baik, sehingga nanti ketika kami home visit kalian akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Satu lagi, apabila masih ada kendala di pengelompokan ini, silahkan hubungi wali kelas. Tapi kalau belum ada kendala apa-apa, lakukan dulu untuk Sabtu minggu depan, kita lakukan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Ibu. Nanti untuk minggu depannya mari kita revisi kembali kalau misalkan ada benar-benar yang zonasinya sangat jauh. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.